Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Sauhaikum bitahiyatil islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu, wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Ikhwatul a'izza, jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita, yaitu kitab Mausu'atul Adabil Islamiyah, Mausu'atil Akhlaqil Islamiyah, yaitu ensiklopedia akhlak-akhlak keislaman. Ikhwatul a'izza rahimanallahu wa iyyakum, pada pertemuan yang lalu sudah kita tuntaskan, yaitu pembahasan tentang akhlak ahli ilmu terhadap penguasa. Imam Mawardi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya akhlaknya seorang ahli ilmu, ya, seorang guru kepada penguasa, di antara disebutkan adalah 3 macam. Yang pertama, dirinya ya tidak bermaksud mendatangi ahli ilmu untuk kepentingan pribadinya. Kemudian dimaksudkan pada tujuan yang kedua adalah mendakwahkan kebenaran. Dan yang maksud yang ketiga, kata Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, dimaksudkan ketika bertemu dengan para penguasa, yang didakwahkan adalah kebenaran. Kaum muslimin jamaah Masjid As-Sakinah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita berlanjut pada adab thalibul ilm, adab-adab seorang penuntut ilmu. Bagaimana akhlak seorang penuntut ilmu seharusnya. Maka ikhwatul a'izza rahimanallahu wa iyyakum, keutamaan ahli ilmu sangatlah besar sekali. Ketika makhluk hidup yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui bahwasanya mereka bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mendoakan orang-orang yang mendatangi majelis ilmu. Mereka mendoakan orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu, dan mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan akan kebaikan tersebut. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala disebutkan bahwasanya innal malaikata, sesungguhnya malaikat, hatta annamlah fi hujratiha, sampai-sampai semut yang berada di rumahnya, wa hatta al-hut, sampai binatang yang berada di laut, al-hut, yaitu ikan paus, la yusalluna, sungguh-sungguh mereka mendoakan kebaikan, liman allama al-khair, bagi siapa yang mengajarkan kebaikan. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, maka ini merupakan indikator benarnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala akan diangkatnya derajat ahli ilmu beberapa derajat dari orang yang selainnya. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, merupakan adab yang perlu dijaga seorang penuntut ilmu, at-tawadhu. Adalah akhlak yang menghiasi seorang penuntut ilmu, yaitu rendah hatinya. Ikhwatul a'izza rahimanullah wa iyyakum, dicontohkan oleh Nabi SAW, penghulu kita, bagaimana karakteristik SAW sehingga dakwahnya diterima, diantaranya dengan at-tawadhu, dengan rendah hatinya beliau SAW. Pada pertemuan yang lalu kita bahas diantaranya ketawaduan Rasul SAW. Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang kemungkinan besar diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau tinggal menengadahkan tangannya, kedua tangannya
ya, menghadap ke langit, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan pertolongan, akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam enggan. Mengajarkan pada kita semua yaitu sikap rendah hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan pada kita semua yaitu sikap sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim untuk mengambil asbab. Ketika ingin sukses, maka lakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan pada kesuksesan tersebut. Ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ketika menafsirkan ketawaduan seorang talibul ilm, beliau mengatakan bahwasanya la yatlubu ahadun hadal ilma bil mulki wa izzi nafsi fayuflih. Sesungguhnya orang yang sukses menuntut ilmu bukanlah mereka yang berada di atas zona yang nyaman. Wa izzi nafsi, ya, berada di atas zona yang nyaman, berleha-leha. Maka di dalam perkataan, salah satu perkataan yang disandarkan pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dikatakan la yanjah, ya, tidak akan sukses bagi man takassul fil ilm, bagi siapa yang bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya orang yang sukses mencari ilmu bukanlah mereka yang berada di zona yang nyaman, ya. Mau apa sudah keturutan, ya. Mau baju bersih sudah ada laundry dan seterusnya. Akan tapi kata beliau mengajarkan walakin man talabahu bi badli nafsi adalah salah satu hal yang mendorong suksesnya seorang dalam menuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh dalam mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh, ya, dalam membiasakan jiwanya, badlun nafsi wa dhiqul 'aishi, melatih kemandiriannya, wa khidmatil ulama aflah, kemudian berlaku, ya, rendah hati terhadap para ahli ilmu, terhadap gurunya, terhadap ulamanya, maka dia akan beruntung. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, maka inilah yang kadang kita temui di sebagian lembaga pendidikan. Mengapa sih, ya, anak saya ini seumur-umur nggak pernah di rumah itu yang namanya nyapu, tapi kenapa di sekolahnya, di pesantrennya diajarkan seperti itu? Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, mengajarkan kemandirian, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka beliau mengatakan bagi siapa yang ingin sukses, merantaulah untuk menuntut ilmu, ya. Merantaulah untuk menuntut ilmu, maka engkau akan sukses, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ikhwatal aizah rahimanallahu wa iyyakum, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, ya, juga menjelaskan kemandirian seorang manusia dimulai sejak dininya. Kapan itu? Setelah 2 tahun dirinya disapih, maka tiada dosa bagi kedua orang tuanya, ya. Mereka menyapih anaknya yang masih kecil, ya, demi jenjang berikutnya, demi melatih kemandiriannya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, maka inilah yang dimaksud di sebagian lembaga-lembaga pendidikan, mengapa anaknya yang selama di rumah, ya, nggak pernah diminta untuk nyapu, nggak pernah diminta merapikan tempat tidurnya, nggak pernah diminta merapikan baju-bajunya atau alat-alat pribadinya. Di pesantren, di sekolah diminta, ya, untuk hal-hal tersebut. Dilatih kemandiriannya sejak dini, karena nggak selamanya anak tersebut akan bersama orang tuanya. Ikhwatal aizah rahimanallah wa iyyakum, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wa khidmatul ulama aflah. Siapa, ya, yang menghormati ulama, siapa yang bersikap tawadhu, rendah hati terhadap gurunya, maka akan beruntung. Dijelaskan di dalam kitab Adab Talibul Ilm bahwasanya seorang guru ibarat seorang ahli pengobatan. Seorang guru ibarat seorang dokter. Ketika pasien datang semena-mena kepada gurunya, ketika pasien datang kepada ahli pengobatan tersebut, maka kemungkinan kecil akan diberikan resep untuk obat tersebut. Maka kewajiban
seorang thalibul ilm, kewajiban seorang penuntut ilmu adalah bersikap rendah hati terhadap gurunya. Ikhwatul aizah rahmanullah wa iyyakum, disebutkan bahwasanya seorang ulama bersama muridnya ingin menuju kepada Syekh Nasiruddin rahimahullahu taala. Ketika di kediaman beliau, di markas beliau ini tadi, ya sudah disiapkan, nanti saya kalau ketemu dengan Syekh Nasiruddin rahimahullahu taala, saya akan bantah pendapat-pendapat beliau, ya. Saya akan batalkan fatwa-fatwa beliau. Akan tapi setelah bertemu dengan beliau rahimahullahu taala, baru melihat wajahnya beliau rahimahullahu taala, ya. Semuanya sudah buyar, semuanya sudah hilang. Inilah ketawaduan, ya. Tidak merasa congkak, tidak merasa lebih, tidak merasa sombong dari orang lain, apalagi terhadap gurunya. Bahkan disebutkan dalam kitab Adabul Ilm, ya, seorang penuntut ilmu, ya, tidaklah seyogyanya, ya, dianggap di sebagian tempat, sebagian daerah kurang sopan ketika menjulurkan kaki di majelis ilmu. Ikhwatul aizah rahmanullah wa iyyakum, di dalam syair dikatakan wa inna karimal asli kal husni kullama, ya, bahwasanya kemuliaan al aslil husn, al husn itu batang pohon. Kemuliaan seseorang akan didapatkan ketika tahammalu athmari tawaddu'i wanhina, ketika dirinya berhias dengan kerendahan hati, wanhina, dan juga rasa mengasihi. Ikhwatul aizah rahmanullah wa iyyakum, adalah pendahulu kita yang soleh, sahabat yang mulia, dari anak sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, dahulu aku bertemu dengan sahabat yang mulia Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian beliau membawakan pelana kudanya, mengambilkan pelana kudanya. Terheran Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, mengapa demikian wahai Abdullah bin Abbas? Engkau adalah kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah anak, ya, sahabat senior Al-Abbas, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menuturkan, hakadha amarona an naf'ala bi ulamaina. Inilah yang diajarkan guru-guru kami, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Inilah yang diajarkan, ya, kepada kami untuk menghormati guru-guru kami. Ikhwatul aizah rahmanallahu wa iyyakum, di dalam kisahnya Harun ar-Rasyid ketika mengutus anaknya kepada gurunya Al-Ahmar, suatu saat beliau ingin melaksanakan sholat, kemudian, ya, mendapati guru anaknya Al-Ahmar ini, ya, wudu dengan sendirinya. Ditanya Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala, wahai syekh, wahai guru, ya, saya ini susah payah menyekolahkan anak saya ini, menitipkan anak saya ini kepada engkau, ya. Kenapa enggak kau ajarkan adab kepada gurunya? Kenapa enggak kau ajarkan, ya, akhlak kepada gurunya? Harusnya bagaimana? Maka Harun ar-Rasyid menimpali, ya, kenapa engkau enggak meminta, kenapa engkau enggak menyuruh, ya, si anak ini untuk menuangkan air wudhu kepadamu? Ikhwatul aizah rahmanullah wa iyyakum, bisa kita bayangkan Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala adalah khalifah yang terkenal dengan keadilannya, khalifah yang terkenal dengan kejayaan pada masanya. Nah, seorang presiden, seorang khalifah mengirim anaknya kepada seorang ulama, mengirim anaknya kepada ahli ilmu untuk dididik anak tersebut, ya. Anaknya presiden diminta untuk menuangkan langsung air wudhu kepada gurunya. Nah, di zaman sekarang mungkin jadi viral, ya. Di zaman sekarang mungkin jadi rame, jadi viral, ya. Ini apa-apaan ini, ya? Dibayar mahal-mahal, disekolahkan di sekolah yang mahal, ya. Anak presiden, anak pimpinan, ya,
diminta menuangkan air wudhu kepada gurunya. Ikhwatal aizah rahimanallah wa iyyakum. Inilah ya adab yang dimaksud. Inilah suatu bentuk ketawadhuan, kerendah hatian ya yang dimaksud. Nah, ikhwatal aizah rahimanallah wa iyyakum. Perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi wassalam ya merupakan hal yang dapat kita ambil hikmah dan pelajaran padanya, mengajarkan ketawadhuan kedua ya wali Allah tersebut. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam adalah Nabi Musa alaihissalam, orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang nabi, akan tetapi ikhwatul aizah tidak merasa puas terhadap ilmu yang beliau sudah miliki. Berbeda dengan kita, sebagian kita di saat ini ya baru belajar beberapa bab tentang fikih, baru belajar beberapa bab tentang bahasa Arab atau nahwu atau semacamnya, sudah seolah-olah menjadi mufti, seolah-olah sudah menjadi ya ulama pada tempatnya. Ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum. Nabiullah Musa alaihissalam merasa apa yang ada pada dirinya masih kurang, merasa ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya masih belum mencukupi. Maka ikhwatul aizah adalah orang yang boleh didengki ya kepada orang lain, di antaranya adalah seorang yang diberikan keluasan rizkinya, keluasan hartanya, kemudian bersedekah di siang dan malamnya. Yang kedua, seorang ahli ilmu yang mengajarkan ilmunya. Keduanya sepeninggalnya akan diberikan pahala jariyah, pahala yang terus mengalir. Kata Rasul SAW, 3 hal yang pahalanya terus mengalir walaupun dirinya sudah tiada. Di antaranya adalah seorang yang bersodakoh jariyah, dan yang kedua seorang ahli ilmu yang bermanfaat ilmu sepeninggalnya. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam diberikan wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan seorang yang lebih alim daripadanya, untuk bertemu seorang yang lebih berilmu daripadanya, Khidir alaihissalam. Kaum muslimin, ada sebagian ya perselisihan pendapat di kalangan ahli. Apakah Khidir ini nabi atau wali Allah? Bukan menjadi perkara yang inti bagi kita. Apakah Khidir ini nabi atau orang soleh? Yang menjadi inti adalah perjalanan keduanya mengadu hikmah yang sangat besar. Adalah ketawadhuan keduanya. Nabi Musa alaihissalam tidak merasa puas dengan apa yang sudah didapatkan ilmu selama ini. Dan Nabi Khidir alaihissalam pun juga tidak merasa sombong dengan kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Akan tapi sebelum memulai perjalanannya, Nabi Khidir alaihissalam memberikan peringatan, innaka lan tastati'a ma'ya sabron, bahwasanya ya aku nggak yakin kalau nanti kamu bisa bersabar ketika berjalan bersamaku. Ikhwatul aizah jamaah Masjid As-Sakinah rahimahullahu ta'ala. Kata penulis, hada ma'a'ului qudri Musa al-kalim fir risalah wal ilm. Padahal Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang berilmu. Padahal Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang terpandang di kaumnya pada waktu itu. Akan tapi beliau dengan kelebihannya al-kalim adalah seorang nabi yang berbicara langsung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kaumnya mendesak Nabi Musa alaihissalam, meminta untuk bisa langsung ya melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala di dunia. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya Allah, perlihatkanlah ya wajah engkau kepada kami. Dikatakan, wahai Musa alaihissalam, kalau kamu masih bisa berdiri di situ, melihat gunung yang besar ini berada di tempatnya, maka engkau akan bisa melihat aku. Akan tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak menampakkan dirinya, luluh lantah gunung tersebut,
Nabiullah Musa alaihissalam ya merasa khawatir, amat sangat cemas dan takut pada masa itu. Nah, akhirnya ya menyerah dengan keadaan tersebut. Kaum muslimin, suatu kenikmatan yang akan kita dapatkan kelak melihat wajah Allah Subhanahu wa taala langsung seperti melihat terangnya cahaya bulan di kegelapan malam. Di sini dijelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam ya merasa ingin lebih ya tahu, merasa penasaran dengan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'an perjalanan beliau alaihi salam dengan Nabiullah Khidir alaihissalam. Hatta syarata alaihi as-sukut. Nah, akan tapi dipersyaratkan untuk tidak banyak bertanya. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Maka wahai engkau Musa alaihissalam, kata Nabi Khidir, la tas'alni, jangan banyak mempertanyakan kepadaku ya, sebelum nanti akan dijelaskan. Termasuk adab seorang penuntut ilmu ya, ketika gurunya, ketika ustadznya menjelaskan, tidak memotong perkataan tersebut. Kenapa? Bisa terlewatkan maklumat yang hendak diberikan kepadanya, terlupa dari maklumat yang akan diberikan kepadanya. Maka fala tas'alni an syai'in ya Musa, janganlah ya engkau memotong pembicaraanku, janganlah engkau mempertanyakan ya atas hal nanti yang akan aku lakukan. Hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai nanti ya akan diberikan penjelasan kepadamu. Kaum muslimin rahimanullah wa iyyakum, inilah ya adab pertama bagi seorang penuntut ilmu, yaitu at-tawadhu, dengan rendah hati akan menghiasi dirinya, tidak merasa sombong, tidak merasa bangga dengan dirinya, tidak merasa ujub dengan dirinya. Kata Dr. Toha Hussein ketika ditanya para mahasiswanya, wahai syekh, wahai alim, berikan wasiat kepada kami. Yang pertama kata beliau, janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, nah, maka tidak ada harapan lagi ya akan bagimu. Kenapa? Bagi mereka yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti keadaan orang-orang yang kufur pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, zidni ya syekh, kemudian tambahkan padaku wahai syekh. Janganlah kalian berbangga pada diri kalian, karena bangga pada diri bisa menyebabkan kecelakaan, bisa ya menyebabkan celaka pada diri, kemudian menyebabkan kemalasan. Kaum muslimin, ketika seorang merasa dirinya sudah paling, merasa dirinya ya berada di zona yang paling nyaman, sudah enggan untuk mengupgrade dirinya, sudah enggan untuk mengupgrade nilai-nilai pada dirinya. Kemudian yang ketiga kata Dr. Toha Hussein, janganlah berputus asa dari negara kalian. Ketika seorang berputus asa dari tanah airnya, ya, maka akan merendahkan tanah airnya, tidak ingin memajukan bangsanya. Maka inilah 3 hal yang diwasiatkan Dr. Toha Hussein, tidak berputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tidak berbangga diri, tidak menyombongkan diri. Dan yang ketiga, tidak berputus asa dari bangsa dan negaranya. Kaum muslimin rahimanallah wa iyyakum, inilah yang bisa disampaikan pada siang hari ini tentang adabut thalibul ilm, akhlaknya seorang penuntut ilmu yang akan menghiasi dirinya dengan kerendahan hatinya. Wassallallahu ala nabiyil karim Muhammad ibni Abdillahi salatullahi wassalamuh wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.